Budaya maritim Nusantara. Perahu bidar, perahu perang yang melaju cepat. Pranata bahari di Palembang yang telah ada sejak Kerajaan Sriwijaya. Perahu bidar adalah sebuah budaya maritim yang berasal dari Sumatera Selatan, tepatnya di kota Palembang. Perahu bidar merupakan tradisi lomba perahu di Sungai Musi yang digelar setiap tahun untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Kota Palembang. Namun demikian, lomba perahu bidar yang pertama kali dilaksanakan di Sungai Musi diperkirakan pada tahun 1898 untuk merayakan ulang tahun Ratu Wilhelmina, yaitu dari Ratu Belanda. Pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Kota Palembang, berbagai perlombaan digelar untuk memeriahkannya. Salah satu lomba yang dilaksanakan adalah lomba perahu bidar yang diadakan oleh pemerintah Kota Palembang. Masyarakat Kota Palembang menyambut berbagai lomba tersebut dengan antusias yang cukup besar. Tampak ribuan masyarakat Kota Palembang memenuhi pelataran Benteng Kuto Besak dan pinggiran Sungai Musi untuk menonton lomba bidar tersebut. Sejak pagi, masyarakat Palembang sudah mulai berbondong-bondong menuju pinggir Sungai Musi. Keberadaan jembatan Ampera yang membelah Sungai Musi, menjadi ikon Kota Palembang, turut menjadi daya tarik bagi masyarakat yang berdatangan. Perahu bidar menjadi kegiatan lomba yang diadakan setiap tahun untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Kota Palembang. Lomba perahu bidar menjadi sebuah tradisi bagi masyarakat Kota Palembang yang selalu terjaga kelestariannya. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, bidar berarti perahu perang. Namun demikian, berdasarkan catatan literasi, kata bidar diduga singkatan dari biduk lancar. Bidar adalah sebuah perahu panjang berbentuk pencalang, yang tidak memiliki tutup. Perahu pencalang digunakan sebagai transportasi sungai serta sarana patroli di Sungai Musi. Dari bahasa Melayu, pencalang berarti melaju cepat atau pergi dengan gerakan yang cepat. Pancalang terdiri dari dua kata, yaitu pancal dan lang. Pancal berarti lepas dan lang memiliki arti hilang atau menghilang. Sumber lain mengatakan, bahwa kata bidar sejak zaman dahulu berarti perahu. Seperti sebutan bidar pancalang memiliki arti perahu pancalang dan bidar julung berarti perahu julung. Namun perkembangannya, perahu bidar hanya digunakan untuk menyebut jenis perahu yang dipakai dalam perlombaan di Sungai Musi. Berdasarkan ukuran dan kapasitas personil yang mengikuti lomba, terdapat berbagai jenis perahu bidar di daerah Sumatera Selatan. Namun demikian, hanya terdapat 3 jenis perahu bidar yang paling terkenal, antara lain. 1. Perahu bidar kecik atau bidar mini. Perahu bidar kecik atau bidar mini merupakan jenis perahu bidar yang paling berukuran kecil dan terdiri dari 11 orang personil. Umumnya, perahu bidar jenis ini digunakan pelajar dalam perlombaan. 2. Perahu bidar pecalangan. Perahu bidar pecalangan merupakan bidar jenis menengah yang beranggotakan 35 orang personil. Bidar jenis ini, biasanya dilombakan di Sungai Musi, Kota Palembang dan daerah lain, seperti Kabupaten Ogan dan Kabupaten Muara Enim, yaitu di Sungai Lematang. 3. Perahu bidar. Perahu bidar merupakan perahu yang digunakan setiap tahun dalam perlombaan di Sungai Musi untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Perahu bidar berukuran besar, dan memiliki panjang yang mencapai 26 meter serta diawaki oleh 57 atau 58 orang personil. Perahu bidar yang digunakan untuk lomba, biasanya memiliki panjang dari haluan ke buritan, kurang lebih 26 meter, lebar kurang lebih 1,37 meter, dengan tinggi sekitar 0,70 meter. Panjang lunas perahu berukuran kurang lebih 20 meter, dengan lebar 0,09 meter. Lunas perahu berbahan kayu kempas, bungus atau rengas. Kayu tersebut merupakan jenis kayu yang kuat terhadap air dan banyak terdapat di pedalaman Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Perahu Bidar didesain dengan kerangka perahu berbentuk balok melengkung berbahan kayu bungus atau rengas, berukuran kurang lebih 7 meter x 15 meter. Kerangka perahu berguna untuk memperkuat perahu serta berfungsi sebagai penghubung antara lunas dengan dinding perahu. Dinding perahu Bidar berbahan kayu merawan, berukuran panjang sekitar 26 meter, lebar 0,12 meter dan tebal 0,03 meter. Dalam desain perahu Bidar, terdapat balok kayu yang dinamakan buayan. Buayan adalah balok kayu yang terdapat di sepanjang pinggiran kiri dan kanan perahu bagian dalam. Buayan berukuran panjang kurang lebih 26 meter, lebar 0,5 meter dan tinggi sekitar 0,10 meter. Buayan berbahan kayu slumer dan berfungsi sebagai tempat dudukan palangan perahu. Palangan berfungsi sebagai tempat duduk para pendayung Bidar, yang berbentuk papan selebar 15 cm, dan dipasang melintang tepat di atas buayan. Pada haluan dan buritan perahu Bidar, terdapat bagian perahu yang disebut dudukan. Dudukan adalah lantai papan yang berbahan kayu merawan dengan ukuran sekitar 70 cm x 30 cm. Dudukan haluan berfungsi sebagai tempat duduk juru batu atau komandan, yang memberikan aba-aba. Dudukan buritan berguna sebagai tempat duduk penyibur atau orang yang menyiburkan air ke samping kiri dan kanan perahu Bidar dengan menggunakan dayungnya. Penyibur melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk memberi semangat kepada para pendayung. Perahu Bidar dilengkapi juga dengan peralatan pendukung lainnya, seperti gong yang berfungsi sebagai pengatur irama agar gerakan semua pendayung seirama. Di samping itu, terdapat beberapa buah dayung yang terbuat dari kayu merawan. Kemudian terdapat timba berbentuk setengah silinder, panjang 32 cm dengan garis tengah 30 cm. Timba berfungsi untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam perahu Bidar. Pada haluan perahu Bidar terdapat ukiran hewan atau binatang yang dikultuskan, seperti kepala naga atau buaya, dengan corak warna-warni untuk menarik pandangan orang-orang yang menonton. Di samping itu, ada juga kebiasaan untuk memberi nama tiap-tiap perahu Bidar, dengan tujuan agar dapat tampil beda dengan perahu-perahu Bidar lainnya. Terdapat sebuah desa pembuat perahu Bidar, yang memang khusus membuat perahu Bidar untuk digunakan dalam perlombaan Bidar di Sungai Musi, Palembang. Desa pengrajin perahu Bidar tersebut bernama Desa Sungai Lebong di Kecamatan Ogan dan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Lomba perahu Bidar yang telah dilaksanakan sejak lama itu, memang menjadi pranata bahari yang terkenal di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang. Terkenalnya tradisi maritim ini, diiringi dengan timbulnya legenda rakyat yang diceritakan secara turun-temurun. Legenda rakyat itu bertujuan untuk melestarikan pranata bahari ini. Salah satunya, adalah legenda Putri Dayang Merindu, sebagai asal-usul dimulainya perlombaan Bidar. Dikisahkan, Putri Dayang Merindu adalah seorang putri cantik jelita yang diperebutkan dua orang pria. Oleh karenanya, untuk memenangkan hati Putri Dayang Merindu, maka dilaksanakan balap perahu, yang kelak dinamakan Lomba Perahu Bidar. Maka dilaksanakan lomba perahu di Sungai Musi yang ditonton oleh banyak penduduk kota Palembang. Setelah berlangsung lomba perahu itu sangat lama, ditemukan kedua pria yang berlomba memperebutkan hati Putri Dayang Merindu, dalam keadaan tidak bernyawa. Saat melewati garis finish, kedua laki-laki itu ternyata menggunakan kesaktian mereka untuk saling menjatuhkan lawan masing-masing. Akan tetapi akibatnya malah nyawa keduanya melayang bersamaan. Kedua laki-laki itu ditemukan dalam keadaan tertelungkup di bawah Bidar masing-masing. Mengetahui kedua laki-laki yang memperebutkan hatinya dalam keadaan tidak bernyawa, Putri Dayang Merindu memutuskan bunuh diri dengan menggunakan pisau beracun yang ia tusukkan ke dadanya. Sebelumnya, ia berwasiat agar penduduk Palembang membagi tubuhnya menjadi dua bagian dan dikuburkan dengan dua orang laki-laki yang memperebutkan hatinya itu. Selain legenda Putri Dayang Merindu, terdapat legenda asal-usul perahu Bidar lainnya.
yaitu adanya legenda dari zaman Kedatuan Sriwijaya. Saat itu, terdapat persaingan antara putri-putri Raja Kedatuan Sriwijaya dalam menentukan pasangan hidup mereka masing-masing. Raja Sriwijaya pada saat itu mengetahui adanya persaingan yang dinilai tidak bagus tersebut. Oleh karenanya, untuk menghindari munculnya persaingan yang tidak sehat dan memakan waktu yang cukup lama, Raja Kedatuan Sriwijaya pada saat itu memutuskan untuk mengadakan lomba balap perahu yang kelak disebut Lomba Perahu Bidar. Kemudian, Raja Kedatuan Sriwijaya itu membuat sayembara bagi para pemuda yang berhasil menjadi juara dalam lomba balap perahu itu dapat mengawini putri-putrinya. Selain itu, para sejarawan menafsirkan bahwa perahu bidar telah digunakan sejak Kedatuan Sriwijaya untuk berperang. Para prajurit Kedatuan Sriwijaya menggunakan perahu bidar sebagai kendaraan perang untuk turun dari kapal induknya dan bergerak dengan perahu tersebut untuk mencapai daratan lawan atau berupaya mendekati kapal lawan. Di samping itu, ada cerita yang mengisahkan bahwa perahu bidar berasal dari perahu pancalang yang digunakan sebagai kendaraan perang untuk melaksanakan patroli pada masa Kesultanan Palembang. Konon, perahu pancalang juga digunakan Sultan Palembang untuk pesiar ke wilayah di sekitar Sungai Musi. Di samping itu, fungsi lain perahu pancalang adalah sebagai kurir untuk menyampaikan perintah Sultan ke daerah kekuasaannya. Tradisi di masa Kesultanan Palembang ini juga yang menimbulkan sebuah legenda mengenai asal-usul lomba perahu bidar di kota Palembang. Lepas dari legenda dan cerita asal-muasal lomba perahu bidar, penduduk kota Palembang secara rutin melaksanakan lomba perahu bidar di Sungai Musi. Mencari juara perahu bidar tercepat yang membelah Sungai Musi. Seiring perjalanan waktu, muncullah kepercayaan sebuah ritual dalam lomba perahu bidar, yaitu kepercayaan Raden Tokak. Kepercayaan Raden Tokak merupakan ritual untuk memenangkan lomba. Kepercayaan Raden Tokak adalah melakukan ritual bersama Raden Tokak yang dipercaya sebagai sosok gaib siluman buaya. Ritual Raden Tokak biasanya dilakukan di Prasasti Kedukan Bukit, daerah Karanganyar, Palembang. Ritual ini hanya sebuah legenda atau tradisi yang bertujuan untuk memberi sugesti dan keyakinan memenangkan perlombaan perahu bidar. Namun demikian, lepas dari legenda rakyat dan kepercayaan yang muncul, lomba perahu bidar menjadi pranata bahari yang selalu dinanti penduduk kota Palembang setiap tahunnya. Kemeriahan lomba perahu bidar dan pentingnya nilai juara dalam lomba bahari ini, menimbulkan fenomena kampung penghasil pendayung handal perahu bidar. Terdapat 3 kampung penghasil pendayung handal perahu bidar, yaitu Kampung Keramasan, Kampung Kertapati dan Satu Ulu, yang terdapat di tepi Sungai Ogan. Telah sejak lama 3 kampung itu menghasilkan pendayung handal perahu bidar. Pada saat lomba, para pendayung dari 3 kampung itu disewa oleh berbagai pihak, baik pihak pemerintahan, perusahaan maupun organisasi lain yang akan mengikuti lomba perahu bidar tersebut. Sebagai sebuah pranata bahari yang menjadi ciri khas kota Palembang, seyogianya apabila perahu bidar dijaga kelestariannya, sehingga dapat tetap menjadi warisan tradisi bagi penduduk kota Palembang dan negeri tercinta ini. Tergerusnya tradisi perahu bidar dapat saja terjadi, apabila tidak ada keseriusan semua pihak untuk bersama-sama menjaga kelestariannya. Tentu saja, untuk menghindari hilangnya perahu bidar dari bumi Nusantara ini, dibutuhkan sumbangsih pemikiran dan tenaga serta upaya strategis untuk menjaga warisan asli kota Palembang ini. Apabila kita melihat minat penduduk kota Palembang saat ini, tentu kita dapat mengetahui, terdapat penurunan dibandingkan tahun 80-an dan tahun 90-an. Olehnya, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk menjaga kelestarian perahu bidar.
Diharapkan adanya sinergitas dari seluruh stakeholder terkait dan masyarakat untuk saling menyatukan upaya dan pemikiran untuk menjaga Pranata Bahari Perahu Bidar ini. Dan, semoga, seluruh budaya maritim yang ada di Nusantara ini dapat lestari dan terjaga di bumi pertiwi ini. Sehingga, anak cucu kita nanti tetap dapat menyaksikan Pranata Bahari Perahu Bidar dan selalu bangga menjadi anak negeri, bangsa bahari Indonesia tercinta ini. Salam maritim!